Yang pertama yaitu pengertian psikodrama. Kelompok psikodrama merupakan suatu cara dalam menyelidiki manusia dengan tindakan dramatis, diciptakan dan dikembangkan oleh J.L. Moreno. Gagasan itu untuk meningkatkan kreativitas Moreno dan membantu perkembangan menghadapi anak-anak dan juga kecintaannya untuk berspontanitas dan berteater. Pada intinya, psikodrama menjadi suatu perluasan tentang kepribadian Moreno. Moreno mendukung suatu kelompok dalam mendekati zaman penekanan interpersonal. Yang kedua yaitu dasar pemikiran dari pengelompokan psikodrama. Secara mendasar, psikodrama memprediksikan tentang asumsi manusia dalam masyarakat yang terus-menerus berkembang dan sadar terhadap kejadian yang menyentuh kehidupan mereka pada suatu pentas atau tahapan perkembangan. Jantung psikodrama adalah pertemuan, suatu konsep eksistensialis yang melibatkan kontak psikologis dan fisik yang menyeluruh antara orang-orang atas dasar kesempurnaan, konkret dan intens dalam di sini dan kini. Spontanitas adalah respons seseorang yang berisi tingkat ketetapan pada situasi baru atau tingkat kejujuran pada situasi lama. Selanjutnya yaitu tentang praktik dalam kelompok psikodrama. Pelaksanaan psikodrama sangatlah multidimensi. Pertama, adanya faktor fisik dan faktor manusia yang harus diperhatikan seperti panggung, tokoh protagonis, aktor-aktor, sutradara, dan seorang penonton. Yang kedua yaitu ada beberapa teknik yang harus digunakan dengan sebuah cara yang metodologi. Proses psikodrama memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap warm up. Ini ditandai dengan sutradara memastikan apakah dia telah siap untuk memimpin grup dan apakah anggotanya siap untuk dipimpin. Yang kedua yaitu tahap action. Bagian proses psikodrama ini melibatkan penampilan tokoh protagonis dengan masalah-masalahnya. Dan yang terakhir adalah tahap integration. Tahap terakhir psikodrama ini melibatkan diskusi dan penutupan. Selanjutnya, psikodrama yang diinginkan menggolongkan hasil. Menurut Moreno, hasil yang diinginkan dari psikodrama seperti penciptaan kataris, wawasan, dan resolusi emosional. Tujuan psikodrama Moreno adalah untuk mengembangkan suatu katedral teatrikal bagi pelapan spontanitas alamiah manusia dan kreativitas yang dimiliki tiap orang secara alami. Melalui psikodrama, individu seyogyanya mampu mengalami dan bekerja melalui kejadian masa lalu, sekarang atau kejadian-kejadian yang diantisipasi menyebabkan mereka tertekan. Ketika mereka telah memperoleh wawasan kognitif dan emosional melalui tindakan atau pemeran kesulitan-kesulitannya, maka mereka akan mencapai tahap kesadaran diri yang diperbaharui, penyesuaian kembali, integrasi, penerimaan, kontrol, dan pencegahan. Secara lebih esensial, peserta psikodrama rela mengambil resiko dan terbuka terhadap umpan yang diinginkan dari psikodrama adalah belajar menempatkan ketika seseorang bukan protagonis utama. Ada pengaruh pemindahan dari pendekatan ini yang membantu atau memperhatikan karakter utama mencapai resolusi pada persoalan penting. Pengaruh ini terhadap mereka adalah bahwa mereka melihat diri mereka sendiri berinteraksi dalam suatu cara baru dan baik. Yang kelima yaitu perbedaan dengan sosiodrama. Metode sosiodrama dan bermain peran merupakan 2 buah metode mengajar yang mengandung pengertian yang dapat dikatakan bersama dan karenanya dalam pelaksanaan sering disilih gantikan. Istilah sosiodrama berasal dari kata sosio yang artinya sosial dan drama. Kata drama adalah suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan manusia yang mengandung konflik kejiwaan, pergolakan, kelas atau benturan antara 2 orang atau lebih. Sedangkan bermain peranan berarti memegang fungsi sebagai orang yang dimainkannya. Misalnya berperan sebagai lurah, penjudi,
nenek tua renta, dan sebagainya. Kedua metode tersebut biasanya disingkat menjadi metode sosiodrama yang merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada siswa tentang masalah-masalah hubungan sosial untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Masalah hubungan sosial tersebut didramatisasikan oleh siswa di bawah pimpinan guru. Melalui metode ini, guru ingin mengajarkan cara-cara bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia. Cara yang paling baik untuk memahami nilai sosiodrama adalah mengalami sendiri sosiodrama, mengikuti penuturan terjadinya sosiodrama, dan mengikuti langkah-langkah guru pada saat memimpin sosiodrama. Dan yang terakhir yaitu implikasi terhadap bimbingan dan konseling kelompok. Implikasi dalam konseling kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memudahkan konselor dalam melakukan pendekatan dengan setiap individu dalam suatu kelompok. Yang kedua, mempraktiskan layanan yang seharusnya diberikan kepada per individu, tetapi individu-individu yang lainnya dalam kelompok tersebut juga terangkul. Yang ketiga yaitu membuat konseli dalam lebih nyaman dalam konseling, karena dapat dilakukan dengan bersama-sama individu yang lainnya dengan cara bermain peran. Yang keempat, membantu menyadarkan individu akan kesadaran terhadap sesuatu dengan penjiwaan peran yang berbeda dengan karakter dan takdir hidupnya. Dan yang terakhir yaitu membuat proses konseling berjalan menyenangkan dan dapat dirasakan oleh setiap individu yang melakukan bermain peran.